dimulai dari latar belakang. Apa sih kanker serviks itu sendiri? Kanker serviks itu sendiri tuh jenis tumor yang berkembang di rahim atau serviks, di mana terjadi pertumbuhan abnormal pada jaringan epitel serviks. Abnormal itu sesuatu yang tidak normal gitu, sesuatu yang salah gitu. Nah, menurut World Health Organization atau WHO tahun 2022, kanker serviks berada pada urutan keempat secara global dengan angka kejadian yang diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya, yaitu 660.000 kasus baru dan sekitar 350.000 kasus kematian pada tahun 2022. Ini kan menurut dunia ya. Kalau menurut Indonesia itu sendiri, kanker serviks itu ada di urutan kedua setelah kanker payudara. Nah, kanker serviks disebabkan oleh infeksi kuman papillomavirus yang dapat melalui hubungan seksual, terutama pada remaja yang mulai aktif secara seksual. Upaya pencegahan kanker serviks pada remaja dapat dilakukan dengan edukasi kesehatan, vaksinasi HPV. Kan pasti kalian dengar kan, kalian punya TikTok ya, pasti banyak yang lewat di TikTok kalian atau pernah tentang vaksin HPV apa itu, kan kalian bingung itu apa, maksudnya apa gitu. Nah, itu untuk mencegah kanker serviks itu sendiri. Next. Sebelumnya sebelum mengikuti materi lebih lanjut, saya minta tolong untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Apakah sudah semua? Sudah? Saya lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ialah penyebab kanker serviks. Kanker serviks itu sendiri, mohon untuk memperhatikan. Di sini selanjutnya ialah penyebab kanker serviks. Penyebab utamanya kanker serviks itu adalah dari virus HPV tipe onkogen, terutama di 16 dan 18 yang menjadi penyebab utamanya. Kedua tipe ini bertanggung jawab atas sebagian besar kasus kanker serviks yang terjadi di dunia. Baik, HPV itu sendiri ada dua tipe, yaitu HPV onkogenik dan HPV non-onkogenik. Apa sih itu? HPV onkogenik itu adalah sebuah virus yang termasuk penyebab utama antara kanker yang lain. Sedangkan itu beresiko untuk menyebabkan kanker. Tapi kalau non-onkogenik itu adalah HPV yang tidak terkena kanker, tapi bisa menyebabkan penyakit lainnya seperti penyakit ketiolamin. Nah, oke, next. Selanjutnya ialah proses terjadinya kanker serviks. Step pertama ialah infeksi HPV telah terjadi, sudah masuk ke dalam tubuh, dan step kedua ialah berkembangnya sel-sel abnormal. Nah, sel-sel abnormal ini sendiri terbagi menjadi dua. Apabila imunitas yang sehat itu membutuhkan waktu yang sekitar 20-25 tahun untuk dia berkembang. Tapi kalau imunitas yang yang step keempat itu adalah imunitas yang lemah. Nah, itu bisa hanya membutuhkan waktu 5-6 tahun untuk dia berkembang menjadi kanker serviks. Mungkin next. Selanjutnya ialah faktor resiko kanker serviks. Yang pertama ialah faktor keturunan atau riwayat keluarga. Kenapa ini menjadi yang termasuk faktor? Karena di situ kan faktor keluarga itu kan dari cara pola hidup, kebersihan dan sebagainya kan pasti sama ya. Hitungannya kan dari keluarga itu kan dari kebiasaan gitu kan. Nah, itu menjadi faktor yang sangat penting karena faktor HPV itu sendiri terjadi karena pola makan yang tidak sehat dari yang keempat itu dan juga yang lainnya. Selanjutnya ialah sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, sistem kekebalan tubuh yang lemah tuh gak harus HPV, pasti kayak kita tuh kalau tubuh lemah itu pasti kan batuk, bersin atau apapun itu pasti terjadi. Jadi apalagi virus yang kecil-kecil aja bisa masuk, apalagi virus yang besar kan ya. Jadi yang selanjutnya ialah kebiasaan merokok. Nah, ini kaitannya dengan laki-laki juga. Kebiasaan merokok ini juga tidak yang dilakukan oleh perempuan itu bisa meningkat dari 5 kali lipat terkena virus HPV ini atau kanker serviks ini.
Nah, kenapa laki-laki kena juga? Karena kita nggak merokok nih, tapi pasangan kita merokok. Nah, kita menghirup asap dari pasangan kita. Nah, jadi itu mempunyai resiko yang tinggi, yaitu sekitar 2-3 kali lipat. Nah, selanjutnya pola makan tidak sehat seperti junk food. Kalian pasti tahu kan junk food itu ya itu juga termasuk makanan yang nggak sehat ya. Jadi kalian pasti tahu kalau makan tidak sehat banyak menimbulkan berbagai penyakit. Yang selanjutnya ialah obesitas atau berat badan berlebih. Kenapa itu menjadi faktor juga? Karena kayak lemak di perut itu sebenarnya bukan tempatnya. Nah, lemak itu hanya di bagian dada, terus pantat, itu terus bagian lainnya. Itu jika ada di bagian perut berlebih, maka akan banyak menempel di seperti jantung, paru-paru, ginjal. Nah, seperti kita kalau melihat perut yang muatannya lebih, pasti itu kayak laju kendaraannya pasti melemah kan ya. Nah, itu sama seperti itu Bu. Jadi pompa jantung itu lemah. Jadi kita bisa aja menyebabkan penyakit lainnya meskipun tidak terbesar sendiri. Nah, selanjutnya infeksi penyakit seksual menular seperti HIV, terus apa lagi ya, terus gonore atau yang lainnya. Kan udah gimana itu kayak udah seumpama nih ada jalan yang tadinya cuma dilewatin sama sepeda motor. Nah, kan cuma sepeda motor aja yang lewat kan, tapi ada satu mobil yang mencoba lewat dan ternyata berhasil. Nah, makanya mobil-mobil yang lain juga mengikuti karena mobil sebelumnya itu berhasil. Nah, selanjutnya melakukan hubungan seksual pada usia sangat muda. Kenapa tidak boleh ada pernikahan dini? Karena usia rahim dalam tubuh wanita itu tidak matang, masih belum matang. Sebelum umur 20 tahun. Jadi sebelum umur 20 tahun itu termasuk pernikahan dini karena itu memang tidak dianjurkan karena menyebabkan penyakit lainnya, tidak hanya hepatitis itu sendiri. Dan terlalu sering hamil atau hamil dan melahirkan di usia sangat muda. Ya, itu juga termasuk dan masuk ke mulai melakukan hubungan seksual pada usia sangat muda itu sendiri. Next. Nah, tadi kan ada obesitas ya. Nah, cara menghitung BBI ideal kalian tuh bisa dilihat dari ini. Cara menghitungnya ialah berat badan kalian dibagi tinggi badan kalian dipersegi gitu. Jadi hitungannya itu bukan seumpama kalian tingginya 157 gitu ya. Itu dihitung jadi 1,57 kali 2 gitu. Jadi berat badan dibagi buka kurung gitu. Terus habis itu 1,57 dikali 1,57 lagi, terus ditutup kurung, terus hasilnya itu adalah hasilnya ini. Kalau kurang dari 18,5 berarti berat badan kalian kurang, jadi harus menambah berat badan kalian. Dan jika kalian masuk ke 18,5 sampai 24,9 berat badan kalian termasuk berat badan yang ideal. Dan yang selanjutnya 25 sampai 27 itu berat badan berlebih, dan selanjutnya lebih dari 27 itu masuk yang obesitas. Mungkin kalian bisa mencoba kalau penasaran gitu. Selanjutnya next, pencegahan yang dapat dilakukan itu vaksinasi HPV yang seperti saya ucapkan tadi. Bahwasannya pasti di kalian tuh berada yang di TikTok itu kayak banyak yang melakukan vaksin HPV ya. Itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi angka terjangkitnya vaksin HPV karena yaitu tadi WHO sudah menekan Indonesia untuk mengurangi angka terjangkitnya hepatitis ini karena di dunia pun Indonesia termasuk penyumbang hepatitis terbanyak keempat sedunia. Nah, yang selanjutnya adalah rutin melakukan deteksi dini. Nah, karena kita tadi bingung pap smear atau apapun itu tadi kan ya. Nah, pap smear itu adalah deteksi dini yang dilakukan melalui tes pada area kalian. Nah, itu adalah salah satu bentuk deteksi dari mulai dini. Nah, itu bisa dilakukan sekitar 6 bulan sekali atau paling minimal 1 tahun sekali. Nah, yang selanjutnya ya menghindari aktivitas seksual di usia sangat muda ya, seperti penjelasan yang saya cantumkan tadi ya, yang saya omongkan tadi seperti itu. Yang selanjutnya menghindari kebiasaan merokok. Ya, merokok sendiri itu pun sudah buruk untuk laki-laki, apalagi untuk perempuan, jadi sangat dihindari. Yang selanjutnya yang menjaga pola hidup sehat dan menjaga organ intim.
Seperti ya kalian nggak apa sih makan makanan yang kayak sate-satean, terus apalagi gorengan, seblak itu nggak apa-apa. Tapi juga harus dibarengi dengan pola hidup sehat, yaitu apa, sering olahraga dan makan makanan sehat seperti sayur gitu. Dan menjaga organ intim. Kalian udah bisa menjaga organ intim yang benar, membersihkan organ intim yang benar? Sudah? Nah, ini adalah saya lakukan, saya membersihkan area pewarnaan dengan baik dan benar. Yang pertama ialah bersihkan hanya bagian luar vagina saja, tidak di dalamnya ya. Yang kedua, gunakan air mengalir yang bersih. Yang ketiga, basuh dari arah depan ke belakang. Kenapa begitu? Karena jika dari belakang ke depan itu akan membawa bakteri buruk dari anus ke vagina. Yang selanjutnya ialah hindari penggunaan sabun beraroma, karena itu bisa mengganggu pH kelembapan di tubuh kalian yang alami. Nah, itu bisa menjadi peradaban infeksi yang bisa juga dari jalan masuknya virus-virus